di bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, aku lupa. Terus gimana nih, kapan kita mau bikinnya? Gimana besok? Besok kan libur. Kalian bisa nggak? Bisa aja. Insya Allah saya bisa. Ya udah, jadi besok ya. Ya udah, kita besok ya. Di mana nih? Kita janjian aja dulu. Jadi kita kumpul di sini. Jam berapa tuh? Iya, jam berapa? Sekitar jam 10 nggak sih? Jam 10. Gimana? Bisa semua kan? Bisa. Oke. Jam 10 ya? Kumpul di sini. Oke. Ayo ketua. Ya. Oke, berhubung anggota kelompok kita sudah lengkap nih, gimana kalau kita langsung aja bagi bagian materi yang akan kita kuasai nanti? Nah, bener tuh kata Rika. Mending kita bagi sekarang aja, biar kita semua cepat untuk menguasai materi bagian kita presentasi nanti. Oh, ya udah kalau gitu. Bentar ya, aku ambil dulu buku PPKN. Nah, ini dia bukunya. Minggu depan itu kita bakalan presentasi tentang bab apa sih? Soalnya aku lupa. Minggu depan itu kita bakalan presentasi tentang bab 3, Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya ya, kok bisa-bisanya aku lupa. Udah, biar nggak ada keberatan dalam pemilihan materi, mending kita ambil masing-masing aja gitu biar adil. Coba lihat Rizka bukunya. Kalau aku mau bagian ini nih, bagian unit 1 tentang mengidentifikasi identitas kelompok dan individu. Tapi aku bagian yang Pancasilanya sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kalau kalian gimana? Kalau aku sama kayak kamu aja Rika, yang bagian unit 1 tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Tapi aku mau bagian 4 tipe jati diri dari identitas tersebut. Coba lihat bukunya. Nah, yang bagian ini nih, 4 tipe jati diri dari identitas. Kalau kamu gimana Rizka? Kamu mau bagian apa? Kalau aku sih yang aku tentukan kemarin aja, yang tentang unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Ya udah, kalau kalian mau bagian unit yang mana nih? Oh iya, yang aku kemarin udah aku pilih. Yang bagian unit 1 tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok, tentang jenis dan pembentukan suatu identitas. Kalau aku sih yang bagian awal dari Rizka tadi, tentang unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Oh iya Wulan, kalau kamu bagian apa sih? Aku sih ikut apa kata kalian aja. Oh ya udah, kalau gitu kamu tentang unit 3 aja, kolaborasi antar budaya di Indonesia. Ya udah, aku setuju. Kalau kamu mau bagian apa, Mahesa? Aku bagian 5 aja, belajar dari kekayaan tradisi. Oh ya guys, kalau aku yang ini aja, bagian 4 tentang pertukaran budaya di pentas global. Yaudah, karena kita udah tahu nih bagian mana aja yang mau kita kuasai. Sekarang kita pilih tempat ternyaman buat kita menguasai materi yang kita pilih tadi. Nah, kalau aku sih mau ke sana aja. Kalau kalian mau kemana? Kalau aku sih mau ke sana. Kalau aku sana. Ya terserah kalian aja deh, mau ke pojok mana, yang penting kalian nyaman. Soalnya kita berdua cuma di sini aja. Ya udah, kalau kami ke sana ya. Oke. Ya udah, ayo. Dan nggak buku tuh. Hai guys, gimana nih, kalian udah nguasai bagian kalian belum? Udah nih, aku udah nguasain. Kalian? Udah nih, udah juga, udah hafal. Bentar, aku belum. Ya udah, yang belum lanjutin ya. Udah hafal. Ya udah, sini.
Gimana nih kalian? Udah bisa belum untuk menguasai materinya? Ya bisa lah, itu mah kecil. Ide sama amat sih, nanti ditanya nggak bisa jawab. Ya elah, apa sih gua yang nggak bisa? Ya udah, gue tanyain nih ya. Awas aja lo nggak bisa jawab. Menurut kamu apa sih? Menurut kamu bagaimana sih cara kita untuk mengenali seseorang dalam interaksi kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bisa mengenali seseorang melalui interaksi sosial yang melekat pada manusia. Mengapa interaksi sosial bisa dijadikan untuk kita mengenali keberagaman seseorang? Karena interaksi sosial ini merupakan interaksi yang mempunyai keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Interaksi ini sendiri berarti hubungan komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh antar individu dan antar kelompok maupun individu seseorang yang memiliki keragaman Indonesia. Oh ya udah, berarti kamu udah bisa menguasai bagian materi presentasi kamu. Iya dong, udah nih, cuma segitu doang pertanyaannya. Sejauh ini sih cuma itu aja yang aku tanyain. Kan apa aku bilang, apa sih yang nggak aku bisa? Elah, palingan cuma kebetulan songong amat. Kamu kan bagian 2 tentang mengenali dan menyadari dan menghargai keberagaman identitas. Sekarang aku mau tanya, bagaimana sih cara agar kita bisa menyadari dan mengenali keberagaman di Indonesia itu? Adapun beberapa proses untuk mengenalinya. Pertama, melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. 2, melakukan cara sosialisasi untuk mempengaruhi yang lain. 3, mengayomi kebinekaan tunggal ika semboyan kita. 4, menghargai dan menghormati keberagaman. 5, menyadari dan terus mengelola keberagaman. Dan yang terakhir, terus melakukan upaya-upaya untuk mengenali keberagaman tersebut. Oke, sekarang giliran aku nih mau tanya ke Wulan. Lan, kamu kan bagian unit 3 tentang kolaborasi antar budaya Indonesia. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi itu? Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Dengan semangat kolaboratif, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak akan menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Terus, bagaimana supaya kita bisa mempelajari kolaborasi antar budaya Indonesia? Dengan mempelajari latar belakang demografis anggota BPUPK, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai semangat kolaborasi. Anggota BPUPK yang berasal dari suku dan agama yang berbeda sepakat untuk tidak merefleksikan semangat kelompok, tetapi juga sekaligus memayungi semua kebutuhan kelompok. Karena sekarang Wulan, Ibnu, dan Rizka sudah cukup menguasai bagian-bagian presentasi kalian nanti. Sekarang giliran yang lain nih, gimana? Nah, iya Nur, sekarang aku ada pertanyaan nih buat kamu. Bagian kamu sama aku kan sama ya? Tapi kamu bagian 4 tipe jati diri. Sekarang pertanyaan aku, ada berapa sih identitas itu dan apa saja? Identitas jati diri tersebut ada 4. Yang pertama, identitas individu yang terbentuk secara alami. Kedua, identitas individu yang terbentuk secara sosial. Ketiga, identitas kelompok yang terbentuk secara alami. Dan keempat adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, identitas individu yang terbentuk secara alami itu merupakan suatu identitas yang berasal dari ciri-ciri fisiknya yang menjadi karakter seseorang, atau biasanya disebut dengan identitas yang berasal dari sifat genetik seseorang tersebut yang dibawa sejak lahir. Identitas kedua itu adalah identitas secara alami, identitas individu yang terbentuk secara sosial. Identitas individu yang terbentuk secara sosial merupakan suatu hubungan keseharian mereka yang merupakan hasil dari pergaulannya di luar dirinya. Identitas ketiga itu merupakan identitas kelompok yang terbentuk secara alami. Identitas kelompok secara alami itu merupakan suatu identitas yang berasal dari penggolongan ras yang digunakan untuk mengelompokkan manusia atau suatu kelompok. Yang terakhir itu adalah identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Nah, identitas kelompok yang terbentuk secara sosial ini merupakan suatu identitas yang terbentuk secara alaminya. Sekarang giliran Aulia. Kamu kan bagian 4 tentang pertukaran budaya di pentas global. Aku mau nanya nih, bagaimana sih cara kita mengenali tradisi dan kearifan di masyarakat di negara lain?
Sebelum saya menjelaskan tentang mengenali tradisi dan kearifan masyarakat di negara lain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pertukaran budaya. Pertukaran budaya pada pentas global adalah proses masuk dan dikenalnya suatu budaya asing ke suatu wilayah sehingga bisa saling mengenali kearifan masyarakat dunia. Kebijakan atau nilai yang dimiliki sebuah bangsa tercermin tidak hanya dalam simbol negara tetapi filosofi hidup. Kita bisa mengenalinya dalam berbagai tindakan yang dilakukannya. Cara mengenali tradisi dan kearifan masyarakat di negara lain. 1. Dengan menghormati dan menghargai. 2. Dengan menyadari dan terus mengelola tradisi dan kearifan tersebut. 3. Dengan terus melakukan upaya-upaya untuk mengenali tradisi dan kearifan tersebut. Arika, aku mau nanya tentang bagian 1, mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok yang punya kamu. Menurut kamu, apa sih Pancasila identitas bangsa Indonesia? Terus, menurut kamu, kenapa sih Pancasila dinyatakan sebagai identitas bangsa Indonesia? Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai jati diri bangsa, Pancasila bukan hanya sekedar dihafalkan, melainkan diamalkan. Pancasila adalah nilai hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah negara yang majemuk, Pancasila adalah sebuah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Nah, dengan kekayaan yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun di satu sisi, keberagaman adalah tantangan, tetapi jika dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu dengan lainnya. Nah, Rifai, aku mau nanya bagian kamu juga sekarang. Pancasila kan adalah jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan jati diri itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang atau identitas. Ada dua pendapat besar tentang identitas kelompok. Yang pertama, identitas sebagai suatu yang menempel secara alamiah pada seseorang. Yang kedua, identitas sebagai hasil dan sebuah desain atau rekayasa yang merujuk pada aspek budaya, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oh gitu. Mahesa, aku mau nanya tentang bagian 5, belajar dari kekayaan tradisi. Coba kamu jelaskan bagaimana sih cara agar kita bisa belajar dari kekayaan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Atas keberagaman tradisi ini tentu saja ada, karena hal ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya. Sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Lainnya perlu dipertahankan di situasi yang berubah. Berhubung materi-materi bagian kita setelah kita kuasai, mending lebih semangat lagi kita mau ke PPKN dulu. Ya udah. Moto PPKN, kami siap memperbaiki karakter. Kelompok 1. Kelompok 1